Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11, bertemu kembali dengan Bu Umu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Submapelnya adalah tarikh. Tarikh kali ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Jadi apa sih yang menyebabkan Islam itu berkembang dengan pesat di Indonesia? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Islam itu begitu pesat di Indonesia? Jadi apakah nanti Islam itu dibawa oleh pedagang melalui jalur perdagangan, apakah melalui jalur perkawinan, pendidikan, atau bahkan tasawuf? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama materi kita tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Strategi dakwah Islam di Indonesia. Untuk materi yang kita bahas dalam strategi ini, yaitu strategi dakwah para mubalik dalam penyebaran agama Islam dan tahapan dakwah Islam. Untuk strategi dakwah para mubalik, di sini terdapat 6 penyebaran. Yang pertama melalui perdagangan, yang kedua melalui perkawinan, yang ketiga melalui tasawuf, yang keempat pendidikan, yang kelima politik, dan yang keenam melalui kesenian. Materi yang pertama membahas tentang perdagangan. Melalui dakwah strategi perdagangan, di mana pada masa pemulaan ini strategi dakwah dengan perdagangan inilah yang dilakukan. Dan melalui dakwah perdagangan ini sangat menguntungkan, karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Mereka yang melakukan dakwah Islam sekaligus menjadi pedagang, bahkan mereka yang memiliki saham perdagangan dan kapal. Pada tahap pencapaian, mereka dapat mendirikan masjid dan dapat membentuk sebuah komunitas Muslim. Yang kedua, strategi dakwah melalui perkawinan. Nah, yang akan kita bahas dalam strategi perkawinan ini, yang pertama mengenai alasan, hubungan, hasil, dan contoh dari strategi perkawinan. Tersebarnya Islam selanjutnya melalui strategi perkawinan, di mana antara wanita Muslim menikah dengan bangsawan atau putra raja lokal. Namun, bangsawan atau putra raja harus memeluk Islam terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya, perkawinan antara putri raja atau bangsawan menikahi dengan mubalik. Dengan melalui jalur perkawinan, mereka telah menanamkan cikal bakal kader-kader Islami di masyarakat. Contohnya, perkawinan antara Brawijaya dengan Putri Campa yang melahirkan Raden Fatah yang menjadi Raja Demak. Yang ketiga, melalui strategi tasawuf. Nah, dalam strategi ini, para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Di antaranya, mereka ada juga yang menikahi putri-putri bangsawan setempat. Tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama Islam mudah dipengerti dan mudah diterima. Di antaranya, ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam adalah Hamzah Fansuri, tokoh dari Aceh. Yang keempat, yaitu strategi melalui pendidikan. Di mana para mubalik yang memiliki
kapasitas keilmuan Islam yang tinggi biasanya menjadi rumah, masjid, ataupun langgar sebagai pusat pengajaran agama Islam. Model seperti ini akhirnya berkembang menjadi pesantren, yang oleh para ulama dijadikan sebagai pusat pendidikan. Masjid juga tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat, tetapi juga digunakan sebagai tempat berdiskusi. Dalam catatannya, Ibu Battuta, melalui karyanya Al-Muhazzab, Rihlah Ibnu Battuta, ketika berkunjung di Samudra Pasai pada tahun 1354 Masehi, ia mengikuti diskusi bersama raja dalam bentuk halaqoh di masjid. Dari data tersebut diketahui bahwa masjid menjadi pendidikan awal sebelum berkembangnya lembaga pendidikan secara formal. Setelah itu, strategi melalui politik. Nah, di sini terdapat dua pendekatan. Yang pertama yaitu mengislamkan raja sehingga membawa pengaruh kepada lingkungan kerajaan. Jika rajanya memeluk Islam, maka rakyat juga ikut memeluk agama Islam. Yang kedua, melalui pendekatan para ulama membantu berdirinya kerajaan yang baru yang bercorak Islam dan mengembangkan pengaruhnya ke kerajaan yang lain. Contohnya dari pendekatan kedua ini yaitu Kesultanan Perak, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, dan Kerajaan Demak. Yang keenam, melalui kesenian. Melalui strategi dakwah kesenian, yang mana strategi ini digunakan yaitu kesenian yang terkenal dengan melalui pertunjukan wayang, yaitu yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Ia tidak pernah meminta upah, hanya meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan syahadat. Sebagian besar cerita wayang yang dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, yang disisipi ajaran Islam dan nama-nama pahlawan di Indonesia. Selanjutnya mengenai dakwah Islam di Indonesia. Nah, di dalam dakwah Islam di Indonesia ini terdapat beberapa tahapan. Karena keberhasilan dakwah Islam tentunya dipengaruhi pula dengan tahapan-tahapan. Tetapi dengan tahapan dari masing-masing wilayah itu berbeda. Yang pertama yaitu tahap pengenalan agama Islam. Yang kedua, tahapan pendalaman agama. Yang ketiga, tahap pengembangan intelektualitas. Yang keempat, tahap ke arah pembaharuan. Yang kelima, tahap kematangan intelektualitas. Tahap yang pertama yaitu tahap pengenalan agama. Pada tahap ini mengenalkan dan mengajak masyarakat untuk memeluk agama Islam secara formal, mengenalkan tentang dasar-dasar Islam, terutama tentang pelaksanaan syariat atau fikih. Mereka menemukan bentuk ritual dan ajaran yang berbeda dari agama sebelumnya. Selanjutnya, pada tahapan yang kedua, yaitu tahapan pendalaman agama, di mana pada tahap ini pada 15 sampai 16 Masehi, pemeluk agama Islam memasuki tahap pendalaman agama. Pada tahap ini lahir lembaga pendidikan formal seperti pesantren dan madrasah. Sedangkan yang ketiga, tahap pengembangan intelektualitas. Pada abad ke-17 Masehi, terjadi peningkatan dan penyempurnaan ajaran Islam. Tradisi intelektual pada saat itu sangat mengagumkan. Dapat dilihat dari karya-karyanya mulai dari fikih, usuluddin, tasawuf, hadis, retorika, hingga astronomi. Selain itu, beberapa tarekat sufi tumbuh menjadi organisasi keagamaan yang memberi semangat lahirnya gerakan anti kolonial yang merata di penjuru Nusantara.
Islam menjadi faktor penting sebagai pemersatu bangsa. Pada tahapan keempat, yaitu tahap ke arah pembaharuan. Tahap ini, gerakan-gerakan keagamaan tumbuh menjadi gerakan kebangsaan, seperti Organisasi Syarikat Islam atau SI menekan pada perjuangan politik, sedangkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menekan pada bidang sosial, seperti pendidikan dan dakwah. Pada tahap terakhir, yaitu tahap kelima, tahap kematangan intelektualitas. Kenapa? Karena pada tahun 1970-an telah lahir tokoh-tokoh pemikir Islam sebagai bukti kematangan intelektualitas dalam dunia Islam di Indonesia. Para pemikir ini sebagian besar dari para aktivis kampus, walaupun mereka memperoleh pendidikan dari universitas umum, tetapi masih tetap memotivasi diri untuk mempelajari agama dan sendi peradaban. Dari para tokoh pemikir inilah lahir gagasan agar nilai-nilai Islam tetap mewarnai dalam kehidupan berbangsa. Itu tadi materi tentang strategi dakwah Islam di Indonesia ya. Mengharap kalian mampu memahami materi ini dengan baik, dengan sangat bagus, karena nanti materi ini akan Ibu keluarkan dalam ulangan tengah semester. Jadi kalian tetap belajar dengan maksimal supaya hasilnya juga maksimal. Bu Mahiri, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.